Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya Nadisto. Nah, kali ini Nadisto menelusuri tempat sejarah lagi. Nah, tempat ini Gua Gembyang di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu, ikuti jejak saya di channel saya Nadisto. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat channel Nadisto dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan ilahi, amin. Oke, Nadisto akan berbagi cerita tentang Gua Gembyang. Gua Gembyang ini dulunya merupakan tempat pertapaan raja dari kerajaan Majapahit, Raja Raden Wijaya, sebelum menjadi raja di kerajaan Majapahit. Oke, saya akan menanjak ke atas ingin mengetahui makam dari Babat Talas yang pengikut dari Raden Wijaya. Di depan saya tuh terdapat makam, dulunya makam ini makam dari pengikut dari Raden Wijaya. Gua Gembyang terletak di lereng Gunung Welirang atau di Gunung Penanggungan. Di Gunung Penanggungan tetap merupakan sedikit warisan peristiwa peninggalan Majapahit, baik itu berbentuk candi, punden, perunda maupun gua, yang seluruh merupakan nampatilas. Nampatilas artinya ruang tersebut sempat disinggah oleh raja, pandita, empu maupun sosok hebat yang lain di zaman Majapahit, sehingga untuk sekedar beristirahat sewaktu menempuh perjalanan sembunyi atau menyusun taktik kepada misi peperangan dan pertapaan atau semedi. Salah satunya merupakan Gua Gembyang. Menurut juru perawat Gua Gembyang, bahwa di gua ini dulunya pertapanya Prabu Raden Wijaya. Nah, di depan saya masih ada peninggalan berupa arca atau batu kuno zaman Raden Wijaya dulunya. Sisa-sisa yang dirawat oleh juru pelihara di Gua Gembyang. Gua Gembyang atau petilasan punden dulunya Raden Wijaya bertapa. Punden Basuro Gembyang masih dalam kesatuan Gua Gembyang. Tempat mistis ini berada di dusun Jinggring, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Makam tokoh sakti itu dipercaya masyarakat karena punya kaitan dengan awal mula keberadaan desa tersebut. Mbah Gembyang dikenal sebagai cikal bakal leluhur, sehingga ditabiskan sebagai danyang desa-desa di sekitar Gua Gembyang. Di punden itu, punden di gua itu menyimpan berbagai senjata bertuah milik kerajaan Majapahit. Kembali ke cerita, Mbah Gembyang atau Mbah Suro Gembyang, tokoh ini disebut-sebut sebagai pengikut Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Desa Gembyang dipercaya sebagai tempat persembunyian Raden Wijaya.
beserta pengikutnya. Arkian dalam sejarah. Keruntuhan Singosari akibat serangan Jayakatwang pada tahun 1292 yang mengakibatkan tewasnya Raja Kertanegara dari Singosari. Raden Wijaya beserta pengikutnya berhasil meloloskan diri sehingga mereka hidup dari tempat satu ke tempat lainnya, masuk ke dalam hutan Wingit Jalmo Moro Jalmo, mati sebelum akhirnya menyeberang ke kediaman Arya Wiraraja di Pulau Madura. Keberadaan makam Mbah Suro memang berhubungan dengan Gua Gembyang menurut Bapak Supriyadi, juru perawat Gua Gembyang, karena gua ini ditemukan atau dibuat oleh Mbah Suro, orang pertama yang membuka hutan di sekitar lokasi gua tersebut. Untuk memudahkan penyambutan dipakailah nama Gembyang. Tak mengherankan, di depan pintu masuk gua, jasad Mbah Suro disemayamkan di lokasi gua tersebut. Makam itu menjadi bagian penting dalam sejarah gua mistis ini. Makam tersebut sangatlah keramat sekali karena semasa awal berdirinya Majapahit, wilayah ini dijadikan markas Raden Wijaya saat itu melarikan diri dari kejaran raja kerajaan dari Kediri, Raja Jayakatwang. Saat Raden Wijaya memutuskan untuk meminta perlindungan banyak widi di Madura, maka benda-benda keraton disembunyikan di gua tersebut. Salah satu benda keramat yang ditanam di wilayah gua tersebut, beberapa pusaka ampuh milik para penggawa yang mengikuti barang-barang tinggalan keraton ini akhirnya sudah berpindah ke alam kemayan atau alam gaib. Kini piandel atau pusaka yang berharga itu sudah dikuasai oleh Dainyang atau jin penunggu wilayah Gua Gembyang ini, maka selayaknya tidak usah diganggu. Itu ujarnya Bapak Supriyadi, juru perawat di Gua Gembyang. Gua Gembyang banyak sejarah di masa lalunya, terutama pertapanya Raden Wijaya. Banyak raja-raja Jawa sampai sekarang gua ini dijadikan tempat orang mencari ilmu. Di bulan-bulan tertentu, orang dari luar pulau atau luar kota berdatangan untuk menyendiri di gua tersebut untuk mencari ilmu atau benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Majapahit dulunya yang dibawa sama Raja Raden Wijaya Majapahit. Memang lokasinya saya akui luar biasa, dan ujarnya sang perawat Gua Gembyang, di gua tersebut gua bisa masuk ke pintu gerbang kerajaan Majapahit dahulu. Ada beberapa gua di lokasi Gua Gembyang, tetapi gua yang paling besar yang di depan saya ini. Oke,
itu aja teman, penjelasan dari Natisto tentang dua Gembyang yang ada di Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Timur. Dua Gembyang tempat petilasan betapanya masih zaman era Majapahit. Masih banyak peninggalan sejarah di era Majapahit. Maka dari itu ikuti terus di channel saya Natisto. Salam Natisto Jas Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.